Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Hari ini Selasa 6 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ketika pagi hari ini Kau bangunkan kami dari tidur kami semalam. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menjagai tidur kami sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini untuk memulai aktivitas kami untuk hari ini. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul Hidup yang Berkenan. Bacaan ayatnya diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, dan anak cucunya meminta-minta roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti mempunyai cita-cita dan rencana di dalam hidupnya untuk meraih suatu kebahagiaan. Sejak kecil hingga dewasa, bahkan di usia lanjut, mereka masih sibuk memikirkan apa yang akan ditinggalkan untuk anak dan cucu mereka ketika mereka meninggal. Tentu hal ini tidaklah salah bagi yang masih muda merencanakan untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya melalui pendidikan yang ditempuh dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian melanjutkan hidupnya dengan bekerja atau berbisnis hingga masuk ke jenjang pernikahan dan hidup berumah tangga. Harus diakui, ada yang berhasil mencapai cita-cita, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan atau bekerja di luar bidangnya. Umumnya, orang tua yang berhasil di dalam bisnis akan menginginkan anaknya mengikuti jejaknya untuk berbisnis. Namun manusia lupa bahwa mereka boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Sebenarnya kehidupan anak manusia mempunyai konsep yang berbeda dengan keberhasilan yang dicapai dalam kehidupan. Sebenarnya kehidupan anak Tuhan memiliki konsep yang berbeda dalam mencapai keberhasilan dengan kehidupan dari yang belum mengenal Kristus. Sebab firman Tuhan mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, keberhasilan merupakan dampak apabila kita mengutamakan yang rohani. Sebab Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi semua kehidupan anak manusia. Saat ini kita belajar dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Banyak kehidupan diberkati dengan berhasil sebab Tuhan turut campur dan berdaulat menuntun langkah-langkah hidupnya, seperti yang dialami oleh Nuh, Abraham, dan beberapa tokoh Alkitab yang lainnya. Abraham berusia 75 tahun ketika dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya menuju negeri yang ditunjukkan kepadanya. Oleh karena ketaatan dan imannya kepada Tuhan, Abraham melakukan perintah sehingga ia sangat diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apabila kita bertindak menurut kemauan dan pandangan kita sendiri dan menentukan langkah-langkah hidup tanpa bertanya kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan total seperti yang dialami oleh Lot, keponakan Abraham. Sesungguhnya, pengikut anak-anak Tuhan harus dimeteraikan dengan salib, seperti Yesus sendiri menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, kita harus berani menyangkal diri dan tidak menuruti kehendak kita sendiri, tetapi menuruti kehendak Tuhan.
Yang kedua, orang yang hidup berkenan kepadanya. Arti berkenan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa senang atau dengan segala senang hati. Kita dapat menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan. Ia akan menetapkan langkah-langkah hidup kita menuju kebaikan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan pasti akan berhasil. Hal itu juga terjadi di dalam Nuh. Dia berhasil di dalam hidupnya dan mendapat kasih karunia Tuhan karena apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang dapat saja jatuh karena tersandung, terpeleset, atau menabrak sesuatu karena tidak berhati-hati atau berjaga-jaga. Kita pernah jatuh di jalan, di rumah, di kantor, dan di tempat-tempat yang lainnya. Jatuh secara fisik saat kita berjalan atau berkendara dapat mengakibatkan suatu hal yang fatal di dalam tubuh kita. Namun kejatuhan rohani berakibat lebih mengerikan. Karena kejatuhan rohani akan membuat orang jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita bangkit dari kejatuhan atau kegagalan kita. Baik itu di dalam studi kita, usaha kita, pekerjaan kita, ataupun kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan pengalaman kejatuhan dan kegagalan itu terjadi demi kebaikan kita. Yang keempat, orang benar tidak pernah ditinggalkannya dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Pengalaman bermazmur juga berlaku bagi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apabila saat ini kita semua setia pada Tuhan, maka janji pemeliharaan Tuhan akan kita alami sepanjang hidup kita. Seperti dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah hidup kita yang diperkenan Tuhan kita dapat melakukan perbuatan baik, menjauhi yang jahat, dan senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita. Kiranya firman hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kita hari ini, mengerjakan segala aktivitas dan segala apa yang kita kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.